Seantero negeri dibuat tercengang dengan perusahaan otomotif kedua ini mengalami kebangkrutan dan terlilit hutang yang sangat membengkak, membuat para pengusaha khawatir dengan krisis moneter benar-benar sangat berdampak kepada pelaku usaha. Sekelas perusahaan Ajin Motor saja bisa bangkrut, bagaimana dengan perusahaan lainnya? Semua warga yang mempunyai emas diwajibkan membantu untuk membayar hutang negara seperti keluarga Jin yang mendonasikan hartanya. Dua perusahaan ternama dan terbesar dikumpulkan di rumah Cheong Wadai untuk membahas perekonomian di dalam negeri. Tentu pertemuan dua pelaku usaha ini nampaknya berjalan dengan lancar. Tetapi pimpinan Yang Chul sedikit kesal dengan pimpinan Yong Il terus membahas putranya yang mengkhianati keluarganya. Di saat perusahaan lainnya terancam bangkrut dan gulung tikar, berbeda dengan Do Jun, Pak Se-yun dan Rachel justru membangun perusahaan baru bernama Miracle Investment. Do Jun adalah pemegang saham terbesar di perusahaan itu, dan pemiliknya tentu Pak Se-yun. Karena Do Jun datang dari masa depan, ia sudah mengetahui krisis perekonomian Korea yang sedang menurun. Sehingga Do Jun mempersiapkan dirinya untuk menggunakan kesempatan ini membangun perusahaan investasi yang akan menyaingi Sun Yang Group dan Daeung Group. Hal itu membuat penasaran Pak Se-yun kenapa ia bisa mengetahui semua ini. Sekaligus membuatnya bertanya-tanya, padahal usianya baru menginjak 20-an kok sudah berpikir seperti orang dewasa. Meski ia sekarang hidup sebagai Jin Do Jun, sekretaris Yun tidak pernah lupa kalau dirinya adalah Yoon Hyun Woo. Hal sekecil apapun ia masih mengingatnya seperti tanda tangan yang ia gunakan. Selalu menggunakan inisial nama HW. Membuat kebingungan Rachel kenapa ia menggunakan inisial nama HW padahal ia adalah Jin Do Jun. Lalu Do Jun tak bisa berkata-kata banyak, ia pun mengikuti tebakan dari Rachel tentang inisial HW tersebut. Kemudian Do Jun bertekad akan membeli Ajin Motor yang memiliki banyak hutang. Tentu tindakannya itu tidak disetujui oleh Pak Se-yun dengan Do Jun mungkin gegabah membeli perusahaan tersebut. Akan tetapi itu tidak mudah bagi Do Jun karena pimpinan Yang Chul juga mengincar perusahaan Ajin Motors. Meski perusahaan ini terlilit hutang, ia pun sangat bersikeras akan membelinya bagaimanapun juga meski putra-putranya tak menyetujuinya. Namun sayangnya pimpinan Yang Chul justru kekurangan dana untuk membelinya karena putranya memiliki banyak hutang atas keterlibatan mereka menawar Hando Steel. Dengan jumlah yang sangat besar menyebabkan perusahaan mereka berhutang dan terlalu pemborosan untuk mengakuisisi Hando Steel. Tidak ada cadangan uang sama sekali. Pimpinan Yang Chul sangat kesal kepada kedua putranya. Kemudian Shin beralih ke bandara dengan Seong Jun akhirnya pulang setelah ia diasingkan cukup lama untuk memperdalam ilmu bisnisnya. Karena ia adalah seorang pewaris Sun Yang Group. Lalu datanglah Mo Heon Min yang kebetulan baru pulang dari luar negeri sekaligus untuk mengambil kopernya yang tertukar dengan Seong Jun. Dan ternyata keduanya akan dijodohkan karena memiliki visual yang sama, yaitu terlahir dari anak konglomerat. Heon Min adalah putri dari perusahaan media ternama, yaitu Harian Hyun Sung. Tak heran jika keduanya akan dijodohkan oleh pimpinan Yang Chul. Kedatangan Heon Min ingin mengetahui calon suaminya itu seperti apa dan bagaimana orangnya. Nampaknya Heon Min cukup tertarik dengan perjodohan tersebut. Sesampainya di rumah, Seong Jun disambut bahagia dengan kedatangannya yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh keluarganya. Si kakek sangatlah gembira dengan cucu sulungnya akhirnya telah kembali setelah menyelesaikan sekolahnya. Pimpinan Yang Chul sangatlah percaya dengan cucu kesayangannya ini. Namun ibunya kurang setuju jika anaknya akan menikah dengan calon menantu yang tidak ia inginkan. Bahkan bukan menantu idaman emak. Sayangnya Seong Jun akan menerima perjodohan itu karena tak ingin membuat kakeknya sedih. Ia akan melakukan apapun untuk menyenangkan hati kakeknya.
sekalipun mengorbankan hidupnya. Mungkin Seongjun juga tertarik dengan Hyunmin. Kabar Pak Seon akan membeli Ajin Motor sudah terdengar kepada pimpinan Yang Chul jika perusahaan asing yang didirikan oleh Pak Seon sedang mengincar Ajin Motors. Membuat pimpinan Yang Chul mulai ketar-ketir lagi untuk kedua kalinya karena Pak Seon selangkah lebih maju darinya. Pertemuan pimpinan Song Yun Chan bersama Pak Se-hyun nampaknya berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan dengan pimpinan Song mulai menyetujui jika perusahaannya akan dibeli oleh Pak Se-hyun. Dengan Do Jun berhasil mengambil hatinya. Singkat cerita, Do Jun akhirnya bisa keluar sendirian tanpa Ha In Suk yang terus memata-matainya. Ia dengan leluasa pergi kemanapun. Do Jun ternyata pergi ke restoran ibunya untuk melihat keadaan keluarganya. Sayangnya, keluarganya kini sedang kesulitan ekonomi dan terlilit hutang karena si ayah adalah pegawai Ajin Motor yang terancam akan di-PHK secara massal. Jadi, keluarganya kini memiliki banyak hutang. Do Jun memberanikan diri meminta makan di restoran ibunya. Si ibu terkejut dengan Do Jun tak bisa makan telur mentah sama persis dengan putranya. Tak lama datanglah ayahnya yang masih memakai seragam di perusahaan Ajin Motor karena ia ikut demo untuk menyuarakan isi hati para pekerja. Membuat si ibu sangatlah marah karena si ayah tidak mencari pekerjaan di tengah perekonomiannya sedang sulit. Keduanya pun bertengkar hebat karena masalah perekonomian. Do Jun yang mendengar semuanya merasa kasihan dengan nasib ayahnya yang begitu berat di masa lalu. Ia pun merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya atas perlakuannya di masa depan. Singkat cerita, Do Jun tak sengaja bertemu dengan Hyunmin, mantan majikan yang sangat belagu ini. Ia pun cukup lucu melihatnya memakai baju itu yang tanpa sadar ia belum melepaskan harganya. Tiba-tiba kedua pimpinan ini melakukan pertemuan keluarga untuk mendekatkan putri dan cucunya untuk saling mengenal satu sama lain dan lebih dekat lagi. Tetapi pimpinan Yang Chul dibuat syok dengan Miracle Investment mengakuisisi Ajin Motor. Tinggal selangkah lagi mereka akan sukses. Namun, pimpinan masih ada curiga apakah Do Jun terlibat dalam perusahaan asing itu dengan dulu ia berteman dengan Pak Se-hyun, yang membuat marah pimpinan Yang Chul. Lalu, Do Jun bertanya apa arti dari tentang manajemen yang adil. Tapi, ia menentang untuk membeli tenaga kerja. Do Jun dibuat terkejut dengan ucapan dari pimpinan Yang Chul. Kemudian Do Jun akhirnya bertemu dengan Seongjun, orang yang selalu merendahkannya di masa depan. Ia akan terus mengingat wajahnya seumur hidupnya atas perlakuan kasarnya itu. Di tempat berbeda, Hyunmin rupanya mulai tertarik dengan Do Jun. Terlebih, ia adalah cucu pimpinan Yang Chul paling pintar. Bahkan telah menjadi orang yang sukses di usia mudanya. Tidak diketahui maksud dari ucapan Hyunmin itu. Do Jun yang setiap hari selalu membeli kopi kembali bertemu dengan Min Yong di salah satu kafe tempat Min Yong bekerja, sehingga ia pun salah mengira jika Do Jun mungkin menyukainya karena ia terus-terusan bertemu dengan Do Jun. Bahkan Min Yong tak malu mengajaknya untuk berpacaran. Sayangnya, dugaannya itu salah jika Do Jun sering datang ke tempat itu hanya untuk membeli kopi saja. Ia pun menjadi sangat malu karena sudah kegeeran. Sesampainya di kampus, Do Jun dibuat rewas dengan Hyunmin memberitakan Miracle Investment mengakuisisi Ajin Motor, dianggap bentuk penyerangan pasar Korea ke bisnis mobil AS. Menjadi kontroversial di tengah masyarakat. Ia pun panik dan langsung menemui Pak Se-hyun dan Rachel. Dan ternyata itu semua dibuat oleh pimpinan Yang Chul untuk menjatuhkan lawannya dengan kekuasaan yang ia miliki. Bahkan pimpinan Song terancam dipenjara dengan banyaknya pidana yang ia langgar.
Hal itu membuat Pak Seyun marah juga dengan apa yang dilakukan oleh kakeknya Dojun dan alasan dari awal Dojun mengapa ia ingin mengambil Ajin motor. Karena jika Sunyang yang membelinya, mereka akan memecat pegawai Ajin motor. Lalu keinginan Dojun hanya satu, semua karyawannya tetap bekerja jika ia berhasil membelinya. Keduanya kembali bertengkar karena memiliki pemahaman yang berbeda. Dan ternyata Dojun melakukan itu semua hanya untuk menyelamatkan keluarganya di masa lalu. Setelah melihat berita suaminya disiksa oleh mereka karena Sunyang memecat semuanya. Lantas ia pun menemui pimpinan. Tapi sayangnya ia tak menemukan kakeknya karena sedang berada di rumah Cheong Wadai. Karena pimpinan Yang Chul bertekad untuk mengambil alih Ajin motor. Dojun dibuat tercengang dengan presiden terlibat dalam permasalahan ini. Menariknya, Daeyeong Group juga menginginkan apa yang diinginkan oleh Sunyang Group. Perebutan semakin menarik, dua perusahaan terbesar Korea dan satu perusahaan asing sedang memperebutkan Ajin motor. Dojun baru teringat kalau sekarang kini tujuannya bukan lagi Ajin motor, melainkan untuk mendekati pimpinan Yang Chul untuk mengajaknya bekerja sama dengannya sebagai investornya. Sayangnya itu tak mudah karena pimpinan Yang Chul sulit sekali untuk diajak kerjasama dengan Pak Seyun. Karena masalah tempo lalu, setelah dipikir-pikir pimpinan Yang Chul mau tidak mau harus menyetujui kerjasama dari Pak Seyun dengan syarat yang ia tawarkan tidaklah sulit baginya. Singkatnya, pimpinan Yang Chul berhasil mengambil alih Ajin motor. 지금 청와대 정권 성공한 대통령이 되고 복드립니다. Di malam harinya, Dojun kembali datang ke restoran ibunya untuk memberikan kabar baik jika ia adalah pemilik restoran barunya. Namun sayangnya ia tak menemukan siapapun di sana. Akan tetapi Dojun dibuat rewas dengan rumahnya ada lentera kuning dipasang di depan pintu menandakan rumahnya sedang berduka. Dan ternyata ibunya telah meninggal dunia. Meski Dojun telah berupaya mencegah terjadinya kematian ibunya terulang kembali, tetap saja takdir kematian ibunya tidak bisa ia rubah di masa lalu. Secara mengejutkannya, ibunya ternyata diduga melakukan bunuh diri. Dojun terkejut mendengar kabar ibunya mati karena bunuh diri. Ia tidak percaya jika ibu yang dikenalnya akan mati bunuh diri. Di masa depan, ibunya mati karena serangan jantung. Di masa lalu, ibunya mati karena bunuh diri. Yang ternyata setelah diselidiki ada kaitannya dengan perusahaan Sunyang Group, di mana sang ibu berinvestasi pada perusahaan Sunyang Life Science untuk masa depan putranya. Dojun pun mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya. Kenapa ia berakhir seperti itu? Sepanjang malam, Dojun terus mencari tahu perusahaan tersebut. Lalu, ia tak sengaja papasan dengan Min Yong. Tentu, Min Yong sangat kesal kenapa ia tidak menelponnya ataupun kembali bertemu dengannya lagi. Dan bagaimana kondisinya setelah ia mengajak berkencan. Min Yong selama berhari-hari sangatlah mencemaskan Dojun apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Setelah ia melihatnya berlari, perasaan Min Yong benar-benar terguncang setelah mengatakan cintanya pada Dojun tempo lalu. Lantas Dojun meminta maaf setelah apa yang terjadi kepada mereka dan menjelaskannya bahwa ia tidak meremehkannya sama sekali. Menariknya, Dojun mengatakan kalau dirinya tak pantas mendapatkan Min Yong. Kemudian Shin memperlihatkan ibu Dojun sangatlah antusias untuk mendengarkan perkembangan saham akan naik pada bulan ini. Ia sangatlah mempercayai Sunyang Life Science untuk berinvestasi. Namun di luar dugaan investasi yang dilakukan oleh ibunya mengalami kegagalan di mana perusahaan itu telah dilikuidasi.
dengan keterlibatan perusahaan asing Genaino setelah membeli dan menjual saham Sunyang Life Science, menyebabkan pemegang saham minoritas menjadi sangat menderita setelah berinvestasi di perusahaan Sunyang. Do Jun sangatlah kesal dengan keterlibatan kakeknya itu membuat ibunya menderita dan mengakhiri hidupnya karena alasan ini. Tanpa bersalah, dengan entengnya pimpinan Yang Chul mengatakan seperti itu. Semua orang mengira jika Do Jun tidak tertarik untuk mewarisi perusahaan kakeknya. Padahal Do Jun lebih ambisius dari pewaris Sunyang. Ia bertekad akan merebut perusahaan tersebut. Lalu Shin menunjukkan Do Jun melihat para demonstran meminta haknya sebagai pemegang saham minoritas yang harus dilindungi. Pandangan Do Jun teralihkan ketika melihat ibunya nampak hadir. Namun terlihat jelas jika ibunya sangatlah terpukul dan sedih setelah apa yang ia dapat justru tidak membuahkan hasil apapun. Tiba-tiba anehnya, Do Jun seperti melihat kejadian ibunya akan melakukan upaya bunuh diri. Semua dihebohkan dengan Seong Jun memilih untuk menjabat di perusahaan Sunyang Konstruksi. Keluarganya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan keputusan Seong Jun, termasuk ayahnya. Tetapi Bu Yujina salah berkata mengenai Seong Jun yang lebih pantas di dunia perpolitikan. Ia sangatlah murka mendengar perkataan dari Yujina. Bahkan tidak suka dengan yang namanya dunia politik. Oleh sebab itulah Pak Chang Jae dilarang untuk mencalonkan diri sebagai wali kota selanjutnya. Ia harus tetap menjadi seorang jaksa yang adil bagi masyarakat. Acara makan malam bersama pun menjadi sangat kacau dengan pimpinan Yang Chul tidak suka dengan yang namanya dunia perpolitikan. Bu Hwayong semakin murka dengan kakaknya selalu meremehkan suaminya yang belum juga sukses seperti mereka. Ia bertekad akan menunjukkan bahwa kelak nanti suaminya akan menjadi seorang politikus hebat dan ternama. Hal itu menjadi tontonan bagi semuanya. Seong Jun bertanya-tanya kenapa pamannya ingin terjun ke ranah politik, padahal uang lebih penting, cu. Menariknya, Do Jun mengatakan jika seorang politikus lebih banyak memiliki wewenang ketimbang mereka. Sama halnya dengan kakeknya, Seong Jun berpikir jika Do Jun tidak tertarik dengan perusahaan, padahal ia sangatlah pintar. Pak Yun Ki tak sengaja mendengar pembicaraan keduanya, sehingga ia pun merasa bersalah kepada Do Jun, karena ia mungkin tidak termasuk mewarisi perusahaan ayahnya, dikarenakan permasalahan hubungan ayah bersama ayahnya di masa lalu kini berdampak kepada putranya. Singkatnya, di pagi hari pimpinan Yang Chul menunjukkan tanah kosong bekas pembuangan sampah. Kelak akan dibangun sebuah kota Seoul baru dengan anggaran 5 miliar dolar. Setelah acara pemilihan calon wali kota, proyek ini sangatlah fantastis bagi mereka yang akan meraup pundi-pundi uang yang sangat fantastis juga. Maka dari itu pimpinan Yang Chul memberikan proyek besar ini kepada Seong Jun untuk memulai karirnya di perusahaan kakeknya. Di tempat berbeda, Do Jun juga tak mau ketinggalan, ia sudah mengetahuinya. Kini Do Jun mempunyai rencana untuk membangun dunia digital dan media, yaitu di daerah Sangamdong, kota baru yang sangat sukses di masa depan. Di masa depan, Sunyang berhasil membangun kota baru tersebut. Do Jun sangatlah antusias untuk membangun dunia digital di kota baru. Maka dari itu, Miracle Investment harus mempunyai perusahaan konstruksi jika ingin membangun kota baru. Do Jun bergerak dengan cepat membeli perusahaan konstruksi yang stabil. Tidak ada skandal apapun, pokoknya bersih lah, cu. Dan itu adalah perusahaan Jaya Konstruksi yang berhasil dibeli oleh Do Jun. Walau pimpinannya menyalahkan kekuasaan dan mungkin terancam dihukum pidana, Seong Jun sangatlah antusias menyambut proyek baru ini.
Tak lama, ia pun bertemu dengan Hyun Min di sebuah kapal pesiar mewah untuk lebih dekat dengan calon istrinya tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Seong Jun mengajaknya untuk berwisata ke hutan rimbun dan becek. Sayangnya, Hyun Min menolaknya. Pimpinan Yang Chul sedikit bingung manakah yang harus ia pilih untuk mencari calon wali kota yang ideal untuk mempermudahnya membangun kota baru. Berbeda dengan Pak Seyun, justru mengincar Pak Chang Jae untuk menjadikannya sebagai wali kota baru. Dengan latar belakang Pak Chang Jae sangatlah baik, ia sangatlah layak menjadi wali kota. Pak Seyun berjanji akan mensponsori kampanyenya selama pemilihan. Namun itu tidaklah mudah dengan Bu Huayong menyadari jika ia pasti akan diamuk oleh ayahnya karena berani melawan ayahnya sendiri. Tetapi setelah diiming-imingi uang kampanye yang sangat fantastis, ia pun goyah dengan godaan duit itu yang begitu banyak. Ditambah keduanya sepakat akan merahasiakan investornya. Keesokan harinya, Pak Chang Jae berhasil memberantas para konglomerat yang melanggar hukum pidana. Di antaranya adalah pimpinan JAEA Konstruksi yang kini mendekam di balik jeruji. Kini Pak Chang Jae semakin berani menyuarakan keadilan melawan orang-orang yang korup dan berhasil mengambil hati para warga dengan ia adalah jaksa yang adil melawan para konglomerat. Kini misi Do Jun dan kawan-kawan rupanya sukses dan berjalan dengan lancar. Mereka berhasil mengambil alih saham JAEA Konstruksi. Sekaligus Do Jun sekarang menjadi pemegang saham utamanya. Tinggal selangkah lagi bagi mereka untuk menjadikan Pak Chang Jae sebagai wali kota Seoul. Tentu segelintir orang ada saja tak suka dengan Pak Chang Jae menjadi wali kota baru yang menghambat pembangunan dari Sangam-dong. Yang telah lama pimpinan Yang Chul tunggu-tunggu kini terancam gagal karena Miracle Investment adalah investor dari Pak Chang Jae. Dengan kekuasaan yang dimiliki pimpinan Yang Chul membuatnya terancam gagal karena Pak Chang Jae akan mengusik perusahaannya. Hal itu membuat Bu Huayong sangat marah dengan ayahnya masih saja tak terima dengan kesuksesan menantunya tersebut. Lalu Do Jun menyarankan Pak Chang Jae untuk menemuinya sendiri sebagai calon wali kota baru, bukanlah sebagai menantunya. Jika mereka datang berdua, mau tidak mau ia pun mendatanginya sendiri walau cukup takut berhadapan dengan ayah mertuanya yang kejam dan ma'ruf ini. Namun dengan percaya diri, Pak Chang Jae menekankan bahwa ia sekarang akan memburu para konglomerat dan mengungkapkan rahasia para konglomerat seperti Sun Yang. Padahal ia gemetar mengatakan seperti itu pada ayah mertuanya. Terlepas dari permasalahan yang rumit ini, pimpinan Yang Chul mau tidak mau mengizinkan Pak Chang Jae untuk menjadi wali kota baru. Dan ternyata itu semua adalah saran dari Do Jun untuk melawan ayah mertuanya tersebut. 순양과 사이보단 서울시장이 더 잘 어울리시잖아요. Singkat cerita, Pak Chang Jae kini menjabat sebagai wali kota baru. Dengan begitu, proyek kota baru akan jatuh kepada JAEA Konstruksi. Kabar tersebut terdengar kepada pimpinan Yang Chul jika mereka mungkin akan gagal memenangkan proyek besar tersebut. Pak Chang Jae berubah total 90 derajat. Ia seperti orang lain dan tidak seperti dulu lagi, yang selalu diremehkan oleh keluarganya. Kini Pak Chang Jae lebih percaya diri untuk membuktikan kepada orang-orang akan kemampuannya itu. Membuat pimpinan Yang Chul tercengang dengan perubahan sikap dari Pak Chang Jae. Ia pun tak terima dengan kegagalan yang ia dapat, sehingga pimpinan Yang Chul menggunakan kekuasaan dan koneksinya untuk menjatuhkan lawannya. Kini Pak Seyun berakhir diperiksa oleh penyidik karena dianggap memberikan suap kepada Pak Chang Jae. Namun, pimpinan Yang Chul ingin bertemu dengan pemegang saham utama yang telah mengusiknya.
Akan tetapi Hyunmin diam-diam mengikuti kemana Dojun pergi. Bahkan ia mengetahui jika Dojun adalah orang di balik semua ini. Dan dialah dalangnya. 누군지도 알고 있어요? 알고 있는 사람처럼 말하네요. Mau tidak mau, Dojun lantas menunjukkan jati dirinya jika ia adalah pemegang saham utama Miracle Investment yang diam-diam melawan kakeknya. Diam seperti cupu, bergerak seperti suhu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.